Dua buah gunungan berisi hasil bumi dan makanan tahu diarak menyusuri jalan desa. Gunungan tersebut akan didoakan di sebuah punden keramat bersama beberapa sesaji lainnya. Kabarnya jika kirap gunungan dan doa sesaji tidak digelar, dipastikan masyarakat desa selalu gagal panen. Lantas bagaimana ceritanya? Setiap pertengahan bulan Suro di tahun Jawa, warga Duku Ngalian, Desa Bono, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah selalu menggelar sebuah upacara adat. Wujudnya adalah sedekah bumi dengan rangkaian acara kirap budaya ditutup dengan pentas wayang kulit. Sebelum pertunjukan wayang digelar, beragam sesaji dikirap dan dipersembahkan ke punden desa. Punden tersebut menjadi titik paling penting bagi warga di sana. Menurut cerita para sesepuh desa, dulu sekitar tahun sebelum 2016, banyak petani di Desa Bono, khususnya di Duku Ngalian sering mengeluh lantaran hasil panen sering gagal. Selain dimakan hama, juga kerap diterjang bencana seperti badai dan hujan yang tidak menentu atau salah mongso. Sehingga warga menjadi resah menghadapi situasi sulit yang berkepanjangan tersebut. Akhirnya beberapa wakil warga pergi dan minta petunjuk ke Keraton Kasunanan Surakarta, tutur Raden Tumenggung Sohimin Yosodipuro, salah satu sesepuh warga di Duku Ngalian. Pria yang juga merupakan abdi dalam dari Keraton Surakarta ini mengatakan, warga lalu dianjurkan membuat sebuah upacara adat yang berwujud sedekah bumi. Yaitu membuat gunungan yang berisi semua hasil panen atau potensi yang ada di desa. Dan hasilnya terwujud dua buah gunungan. Gunungan pertama berisi sayur mayur dan hasil palawija. Sedangkan gunungan kedua berisi makanan tahu matang. Gunungan pertama sebagai simbol syukur kepada Tuhan dari petani desa. Sedangkan gunungan kedua sebagai simbol syukur dari para pengrajin tahu yang ada di desa. Warga Desa Bono, selain dikenal sebagai petani, juga banyak yang menjadi pengrajin tahu, sambungnya lagi. Dua buah gunungan tersebut lalu diarak atau dikirap. Rutenya dari rumah sesepuh desa menuju punden keramat Eyang Saunggaling. Rumah sesepuh desa dipilih secara bergiliran setiap tahun sesuai kerelaan pemilik rumah. Hal ini karena rumah yang dipakai sebagai titik awal kirap, juga digunakan sebagai lokasi pementasan wayang kulit di malam harinya. Sejak warga mengadakan upacara sedekah bumi tersebut, ternyata hasil panen warga petani selalu lancar. Begitu pula para pengrajin tahu, juga selalu lancar dalam memproduksi dan memasarkannya. Akan halnya punden Eyang Saunggaling sendiri, sudah dianggap sebagai tempat keramat oleh warga desa sejak dulu. Bahkan wisik atau wangsit untuk menggelar wayang kulit juga berasal dari punden Eyang Saunggaling. Itulah sebabnya, setiap hari selalu saja ada warga yang menaruh sesaji di altar punden sebagai simbol cayos dahar kepada Danyang Punden. Terlebih di bulan keramat Suro, lokasi punden penuh dengan aneka sesaji dari warga. Menurut cerita, Eyang Saunggaling dulunya merupakan abdi dalam atau prajurit utusan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Saat peperangan berkecamuk melawan Kompeni Belanda, prajurit tersebut mendapat tugas sebagai mata-mata atau telik sandi. Namun saat pihak pasukan keraton kalah, prajurit tersebut menyingkir ke Desa Bono. Dan bersembunyi lama di sana, yaitu di titik yang sekarang dikenal dengan nama Punden Eyang Saunggaling di Duku Ngalian, ujarnya lagi. Gunungan sedekah bumi yang dikirap dikawal oleh barisan warga yang mengenakan busana adat Jawa. Selain gunungan, juga dikirap bermacam-macam sesaji atau cok bakal yang nantinya akan dipersembahkan di Punden Eyang Saunggaling. Ada ayam panggang ingkung, bermacam buah-buahan segar, pisang raja, serta tak lupa puluhan dupa yang nantinya akan dinyalakan di lokasi punden. Sesampai di punden, gunungan diletakkan untuk didoakan bersama sesaji yang lain. Sebagian makanan sesaji juga dibagikan kepada warga yang hadir setelah doa selesai. Sebagian lainnya ditinggal untuk sesaji punden. Dan dua buah gunungan tersebut akhirnya dibagikan kepada masyarakat di jalan dekat punden. Karena masyarakat yang hadir biasanya sangat banyak, maka aksi rebutan atau rayahan biasanya terjadi. Namun panitia acara biasanya akan melemparkan isi gunungan kepada warga agar semua bisa mendapat bagian. Karena isi gunungan dibungkus plastik, terutama makanan tahu, maka aman saat menjadi rebutan warga. Setelah selesai membagi isi gunungan, rombongan kirap kembali ke rumah yang akan dipakai sebagai pentas wayang kulit. Di sana dilanjutkan dengan acara makan bersama. Malamnya sekitar pukul 20 pagelaran wayang kulit bisa dimulai. Biasanya acara sedekah bumi ini dilakukan pada minggu kedua atau ketiga di bulan Suro. Atau menyesuaikan kesiapan panitia sedekah bumi dan Ki Dalang yang akan menggelar pentas wayang. Hal ini karena sosok dalang yang diundang selalu sama, yaitu Ki Dalang Surono Purbokarito. Di mana tahun ini mengambil lakon Begawan Udawala sesuai permintaan mayoritas warga desa, ujarnya lagi. Bulan Suro dipilih warga, karena dianggap paling baik untuk melakukan upacara adat.
Selain sebagai awalan tahun baru Jawa, bukan Suro dipercaya mengandung energi spiritual yang tinggi untuk mewujudkan semua pengharapan yang baik. Sementara itu Kepala Desa Bono, yaitu Bagdiono, mengatakan kegiatan tersebut sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan kegiatan itu, ia berharap, semoga warga Desa Bono bisa selalu diberikan nikmat dan rejeki yang berlimpah sepanjang tahun. Acara sedekah bumi itu sendiri, di tahun ini juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi KKN dari Kampus Universitas Negeri Semarang UNES, serta Kampus Universitas Diponegoro Semarang Undip. Sehingga panitia acara sedekah bumi juga dilakukan oleh para mahasiswa KKN yang bertugas. Sumber, majalah kisahnyata.com. Bahwasanya kegiatan kirap budaya sedekah bumi yang diadakan oleh warga masyarakat khususnya di Dukuh Ngalian, Desa Bono, Kecamatan Tudong dan sekitarnya ini adalah mempunyai makna bersyukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan kepadanya, atas semua nikmat yang diberikan kepada seluruh warga masyarakat di Dukuh Ngalian, khususnya warga Desa Bono, untuk bisa disyukuri dan semoga saja atas rasa syukurnya kepada Allah SWT akan diberikan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya dari semua kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Dukuh Ngalian dan sekitarnya. Matur nuwun. Bahwa karena kalpatan so kekurangan angin kula matur lan mapan wonten bab menapa kemawon bahwa tansah nuwun kula muturin sih samudra pangapunten adik-adik nyepapunten ampun lari-lari nggih ten saben nggih kuda ida-ida bakuni mesake sing nandur cekap semangat. Saunggeling itu abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta itu pada waktu periode keempat. Itu pada waktu peperangan Kanjeng Sinuwun, Keraton Kasunanan Surakarta itu mengalami kekalahan. Lalu termasuk itu yang Saunggaling itu adib dalem yang ditunjuk untuk memperkasai atau maju ke depan kepalagan, ternyata kalah, langsung melarikan diri sampai di tempat toh bakal tadi. Terus Kanjeng Sinuwun keempat itu larinya ke Jawa Timur. Setelah ke Jawa Timur itu ceritanya panjang nantinya. Mengikuti acara kegiatan kirap ini, dari aku sendiri sangat salut banget sih sama perjuangan dari warga-warga sini, kemudian gotong royongnya itu juga sangat besar banget gitu loh. Jadi di sini kita itu dituntut untuk gotong royong bersama untuk menyukseskan acara ini. Keren. Nah, untuk pesannya sendiri buat kalian para pemuda generasi penerus bangsa, ayo tolong melek budaya karena budaya kita itu sangat beraneka ragam dan Indonesia itu kaya akan budayanya. Salam.
Dapat apa, Bu? Dapat jagung Mas ini. Semoga berkah. Yang budaya generasi bangsa. Pak ulang Pak.